Halo sobat, kembali lagi ya ketemu dengan saya di video ini dan channel ini. Banyak orang yang komen, ada yang berkomentar, ada yang tanya sama saya, Kak, Presiden Prabowo itu apakah dia itu nanti akan menjadi Ratu Adil, pengganti Jokowi? Ada yang bilang, Kak, pengganti Jokowi itu apakah Ganjar Pranowo? Karena katanya belakangnya O gitu ya. Apakah Prabowo? Dan sekarang sudah dilantik, Prabowo sudah resmi menjadi presiden negara kita, Indonesia tercinta. Lalu orang-orang itu bertanya, apa mungkin Presiden Prabowo itu adalah Ratu Adil? Dan saya sebagai konten kreator dan sekaligus saya pemegang channel ini, saya pribadi menyatakan bahwasanya Prabowo bukanlah Ratu Adil. Dengan tegas saya menegaskan, Prabowo bukanlah Ratu Adil. Semuanya sebenarnya sudah tertera, bahkan di dalam ramalan Jayabaya sudah sangat jelas bahwasanya sebelum Ratu Adil muncul akan datang wabah mematikan, yaitu corona. Akan terjadi huru-hara seperti tahun 2018, huru-hara besar-besaran, bencana di mana-mana, ditambah lagi 2019 corona muncul, 2020 corona sudah menyebar di Indonesia, lockdown. Ini semua sudah sesuai ramalan Jayabaya. Bahkan di dalam ramalan Jayabaya sendiri juga sudah sangat jelas. Ngancik tutuping tahun bakal ono dewa ngejawantah masuk menjelang tutup tahun. Akan ada dewa menjelma menjadi manusia, awadak manungso. Akan ada dewa menjelma sebagai manusia. Sebenarnya kalau masalah kata ngancik tutuping tahun bakal ono dewa ngejawantah awadak manusa apa surya kaya Bathara Kresna awatak bala dewa. Sebenarnya kata-kata ini sendiri ini lebih tepat diadakan di zaman baru. Kata-kata ini, kemunculan Ratu Adil yang seperti ini jauh lebih layak di zaman baru. Karena di zaman baru itu nanti Sang Bathara Wisnu atau Krishna yang sebenarnya ada di dalam istana kerajaan Krishna, dan lalu karena kehendak dirinya dia turun ke bumi untuk menyertai yang namanya pamong bumi. Kalau kita sebut, ada yang menyebutkan sebagai Semar gitu ya, ada yang menyebutkan sebagai Bodronoyo gitu. Dia turun atas keinginan dia sendiri, dan wajahnya itu mirip dengan yang ada di kerajaan dewa gitu. Kerajaan Krishna yang ada di bumi mirip dengan Krishna yang ada yang disembah-sembah di zaman itu. Jadi kalau kata ngancik tutuping tahun bakal ono dewa ngejawantah awadak manungsa apa surya Bathara Kresna awatak bala dewa, itu jauh lebih cenderung di zaman baru. Krishna yang datang di dunia nanti wataknya juga hampir sama seperti Baladewa, hampir sama. Orangnya tegas. Kalau sama Baladewanya jelas beda loh ya. Kalau Baladewanya itu kan yang asli, memang itu dia, maksudnya kan hampir sama, memiliki kemiripan gitu. Tapi yang kita bahas sekarang ini, apakah Presiden Prabowo itu adalah Ratu Adil? Jawabannya itu salah. Jawabannya salah, dan salah. Sudah sangat jelas bahwasanya dalam ramalan Jayabaya mengatakan juga akan terjadi tragedi luar biasa yang menimpa Indonesia di tahun 2024-2025.
tragedi luar biasa itu nanti akan menghancurkan Indonesia, membuat Nusantara ini hancur lebur. Dan di dalam ramalan Jayabaya sudah tegas menjelaskan, Ratu Adil tidak akan muncul di zaman ini. Ratu Adil hanya akan menjadi Ratu Adil di zaman baru sebagai Krishna. Karena Ratu Adil yang sebenarnya ada di dalam istana kedewaan. Dan Ratu Adil manusianya itu akan muncul di bumi sebagai sosok Ratu Adil. Sehingga yang ada di dalam istana kedewaan dan yang ada di bumi itu sama. Mereka itu sama. Itu kenapa sudah sangat jelas dikatakan Prabowo atau presiden terpilih 2024 ini, dia bukan Ratu Adil. Karena saat ini dalam ramalan Jayabaya sudah sangat jelas, di zaman ini zaman kegelapan bagi Ratu Adil. Ratu Adil kerja keras, susah payah mencari uang, mencari rezeki. Ratu Adil berjuang habis-habisan. Ratu Adil berjuang mandiri. Ratu Adil saat ini tetap masih menjadi rakyat jelata. Ratu Adil hanya akan muncul sebagai Ratu Adil, sebagai pemimpin besar di zaman baru, bukan zaman ini. Memang saat ini Ratu Adil sudah muncul, tetapi Ratu Adil muncul di zaman ini bukan menjadi siapa-siapa. Dia bukan orang kaya, dia bukan presiden, dia bukan menteri, dia bukan dewan-dewan pemerintahan, tetapi dia adalah rakyat miskin, rakyat jelata. Dan nanti di zaman baru Ratu Adil akan menjadi penguasa besar yang menguasai 1/8 bumi. Bayangkan, dari seluruh muka bumi 1/8-nya itu adalah kerajaan Ratu Adil. Dan yang lainnya nanti adalah kerajaan-kerajaan lain. Tetapi Ratu Adil memiliki banyak hal yang akan diminati kerajaan-kerajaan lain. Itu kenapa kerajaan Ratu Adil menjadi kerajaan maju di zaman itu. Dan saat ini Ratu Adil ada itu sebagai rakyat jelata. Dia kerja keras, susah payah mencari uang, mencari rezeki buat makan, buat kehidupannya. Dan saat ini sudah sangat jelas, Ratu Adil itu menjadi anak yatim piatu. Dia sendirian sebatang kara. Dan nanti setelah zaman baru nanti, Ratu Adil itu sebenarnya sendirian. Semua yang diciptakan di zaman baru itu nanti, sekaligus itu keluarga Ratu Adil, itu hanyalah ciptaan. Keluarga Ratu Adil yang sebenarnya sudah tidak ada. Itu kenapa Ratu Adil ngeluruk tanpa bolo, tanpa sanak, tanpa kadang, tanpa bopo, tanpa biung. Itu kenapa Ratu Adil menjadi sosok yang benar-benar powerful. Ratu Adil menjadi sosok yang benar-benar powerful, fantastis gitu ya. Dan itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.